ada momen-momen tertentu yang kita tuh nggak pernah tahu bahwa ternyata kita either bisa ngambil sebuah kesempatan atau kita harus bisa lebih waspada. Penetrasinya di momen pemilu. Mau dibawa kemana nih arah keuangan kita secara pribadi ke depannya. Kembali lagi ketemu sama kamu di Fincast, your home of finance and investment. Banyak hal seru, apakah itu terkait dengan sosial, kemudian juga politik udah pasti. Ekonomi juga menjadi satu sektor yang kayaknya terpengaruh akan keberadaan dari pemilu begitu ya. Ngomongin soal pemilu, depan saya udah ada Mas Karisma, seorang financial planner. Tepuk tangan yang paling meriah. Been a long time ya, nggak ketemu. It's been a while. Tiba-tiba ngomongin pemilu nih. Iya. Ada apa nih ya ini? Oke, masuk tahun pemilu 2024, udah tahu mau milih yang mana? Udah dong. Ada ya, oke. Kayaknya kita ini ya. Iya. Agak-agak ada kesamaan soalnya. Iya. Maksudnya adalah mau memilih untuk lebih menghemat ataukah lebih menghabiskan banyak uang untuk berbagai macam hal gitu masuk di tahun politik. Tapi sebetulnya to be honest, sebelum membahas ataupun kita melakukan syuting Fincast kali ini, gue sempat terpikir, is there such a thing called financial planning during political year gitu? Karena emang iya ya segitunya, kita emang harus aware sekali dengan keberadaan dari tahun politik ini, sehingga kemudian kita harus mengatur keuangan kita. Menurut lo gimana, Mas Karisma? Ya. Memang kita harus mengatur keuangan kita di tahun politik? Benar, sebenarnya kita mengatur keuangan tuh anytime ya. Dan ketika memang kita sudah memiliki penghasilan, itulah momen pertama kali, momen of truth, apakah kita nih sudah bisa dilatih untuk memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Jadi kalau misalnya lo tanya tadi, is there such a thing in the political condition sekarang? Ya for sure gitu ya, karena kondisinya adalah ada momen-momen tertentu yang kita tuh nggak pernah tahu bahwa ternyata kita either bisa ngambil sebuah kesempatan atau kita harus bisa lebih waspada, sehingga kita bisa melakukan strategi in a way supaya duit kita itu juga kita tahu ya tujuannya, jangan sampai terdistract karena ada short term event yang potensi untuk bisa mengganggu lah kondisi keuangan kita. Oke, tapi sebetulnya juga kalau misalnya dilihat dari konteksnya adalah soal saham gitu misalnya ataupun IHSG gitu ya. Secara historical memang ada performa yang baik during political year gitu ya, secara historical ya. Betul. Walaupun memang tadi sempat ngobrol tahun 2019 tahun politik, Mas Karisma juga tadi sempat sampaikan sebelum kita mulai ini terjadi peningkatan, walaupun terjadi peningkatan yang tidak terlalu besar, tapi in terms of trend memang tetap positif gitu ya. Dan lo kalau misalnya mau memanfaatkan tahun politik untuk bisa mendulang cuan, khususnya untuk yang berinvestasi di saham, bisa banget. Makanya kemudian diperlukan financial planning. Betul. Oke. Jadi sebenarnya adalah kondisi-kondisi tertentu tadi, kita harus tahu dulu nature-nya. Kenapa sih di masa tahun politik ya kita berbicara ini nggak periode 1 tahunan ya. Politik itu kan cenderungannya mungkin 6 bulan, 3 bulan ramenya. Dan data yang cukup menarik adalah terutama para investor pasar modal nih ya di saham pasti udah pernah tahu bahwa kalau kita masuk nih menjelang tahun politik, biasanya tuh harga saham meningkat lumayan cukup tinggi. Bahkan bisa di angka double digit. Yang cukup rendah data itu ada di tahun 2019. Kurang lebih di 4%-an. Tapi balik lagi ya, 2019 kan kalau kita ingat itu mulai memanas ya. Pergolakan secara masyarakat mereka yang pro dengan kontraknya terhadap status quo itu kan terbentuk polarisasi lah istilahnya, yang membuat akhirnya saham sendiri pada saat itu secara industri itu mulai lihat juga wait and see-nya itu dapat, sehingga nggak terlalu tinggi. Tapi sekarang thanks to kedewasaan demokrasi di Indonesia yang membuat akhirnya apa yang sudah dilewati itu ternyata ya ujung-ujungnya kita pernah tahu bahwa abis itu apa sih nextnya ya sebenarnya baik-baik aja kan. Gitu ya. Walaupun memang ada dinamika sedikit gitu ya. Cuman ternyata ada satu peluang yang kita ambil, terutama nih secara kita ya personal finance-nya, agar tahun-tahun politik ini bukan menjadi hambatan buat kita untuk takut berinvestasi, takut untuk bisa ngelola uang. Justru ini saat yang tepat untuk kita bisa mengatur lebih rinci lagi. Mau kemana nih? Mau dibawa kemana nih arah keuangan kita secara pribadi ke depannya. Dari sudut financial planning, gue melihat tahun politik ini ibarat dua sisi mata uang. Satu penuh dengan ketidakpastian, sangat tidak predictable gitu ya. Kemudian di sisi lain ada peluang gitu ya. Nah, lo sendiri melihat dua sisi mata uang ini gimana? Apakah kemudian kayaknya
sebaiknya kita fokus ke upaya kita untuk cari banyak cuan aja deh karena memang peluangnya banyak gitu. Ya. Tapi kita nggak terlalu memperhatikan bahwa memang ada faktor resiko juga gitu ya yang ini akan mempengaruhi gitu. Salah satunya adalah ke beberapa instrumen investasi. Nah, lo ngeliat dua hal ini gimana? Nah, jadi ini cukup menarik ya. Kita ngomong dari hulu ke hilirnya. Hilir itu kan berarti kita udah punya uang, terus kita mau kemana ini? Tadi kita udah sempat spill sedikit lah gitu ya, kurang lebih ini mau dibawa kemana dananya nanti kita punya. Tapi di luar itu akan ada beberapa peluang investasi lain yang terbuka di masa pandemi. Secara gambaran pemerintah itu sudah Masalah politik ya. berkomitmen dan mereka tuh akan mengeluarkan dan mengucurkan dana kurang lebih itu 100 triliun lebih untuk persiapan pemilu. Ya, tahapannya tuh banyak kan, baik dari sisi printing, surat suara, ya kan, wardrobe untuk para petugas di jalan yang nanti akan menjaga siap TPS gitu ya, dan lain sebagainya. Itu udah kurang lebih uang beredar di atas 100 triliun. Nah itu kondisi yang sebenarnya kan kita bisa manfaatkan. Kalau kita ngomongin hilirnya, nah hulu ini ada peluang. Satu dari sisi apa? Misalnya kalau misalnya mereka butuh permodalan, pasti kan either mereka akan choose untuk apply ke perbankan atau dana pinjaman secara tidak resmi banget lah ya, masuknya ke pribadi ataupun ke koperasi gitu misalnya. Mereka butuh untuk operasional mereka karena kebutuhan di masa pemilu ini itu banyak untuk kebutuhan yang tadi gitu ya. Sehingga sebenarnya kita akan ada peluang selain masuk ke paper asset gitu ya, tapi juga kita masuk ke cobalah real business juga. Bisa ada peluang ke situ dengan beberapa catatan yang penting gitu ya, supaya kita tahu nih apa sih nature-nya dari sebuah masa-masa pemilu ini, pembayarannya berapa lama gitu ya, terus seperti apa nanti skemanya. Intinya adalah banyak yang kebablasan juga, mereka gembar-gembor gitu ya bahwa wah ini peluang besar gitu ya, saya bisa produksi massal di masa pemilu. Ternyata yang dia produksi segmentasinya caleg-caleg bro. Terus calegnya nggak kepilih. Apa kabar pelunasannya? Gitu kan? Itu kondisi juga. Gitu ya, di mana itu ada bisnis itu faktor ternyata risk juga masuk ke risk ya ternyata ketidakpastian gitu. tadi ya. Tapi kalau ternyata risknya tadi datang dan kita bisa minimalkan, semisal saya ambil dari instansi resmi gitu ya, atau saya ambil dari perorangan yang udah incumbent, sekarang anggota existing legislatif entah di DPR, DPRD dan lain sebagainya gitu ya, sehingga saya tahu secara perolehan suaranya lumayan bagus, ternyata dia juga punya hubungan baik ya dengan bisnis tertentu, maka nggak ada salahnya juga kita ambil peluang di sana. Dan ada beberapa banyak lagi turunan nggak hanya dari bisnis yang sifatnya memang fisik ya. Saya ngomong physical investment, tapi juga ada turunannya itu ya dari hal-hal yang sifatnya memang konsultan ya di banyak hal, marketing, bisnis, social media dan lain sebagainya. Itu juga masuk ke peluang. Strategi berbisnis juga ini berdampak kepada strategi financial planning begitu ya. Kalau misal strategi bisnisnya udah oke, milik partner berusaha yang oke, ini juga akan membuat kita cukup punya ruang yang cukup lah untuk kita kemudian bergerak di financial planningnya kita. Oke, ini kalau ngomongin soal fokus ke ketidakpastian di tahun politik lah ya, biasanya dengan kebiasaan-kebiasaan Gen Z ataupun mungkin milenial lah, mereka kan sangat aware terhadap kesehatan mental dan juga self reward gitu. Nah, pada saat masuk ke dalam momen-momen yang penuh dinamika ini gitu ya, apakah self rewardnya harus disetir dulu atau gimana? Ya. Jadi sebenarnya momen seperti sekarang memang kita lihat ya, di tahun 2024 kita ngomong dulu deh secara jumlah hari libur yang ditetapkan sama pemerintah beserta cuti bersama itu kan lumayan banyak ya. Sehingga ini para Gen Z milenial sih udah mulai mapping nih, gue harus healing dan mengalokasikan self reward itu di bulan apa aja. Terus mulai justifikasi 2023 gue cukup lelah dengan pekerjaan gue dan kehidupan gue gitu. Ya, itu yang membuat akhirnya self reward sebenarnya itu bisa di-plan nggak hanya ketika momen ini saja kan, tapi kita sudah tahu kalender setahun ke depan itu kurang lebih di masa-masa mana kita mau ambil momen ya untuk kita bisa take a little deep break gitu ya, terus kita bisa fokus untuk yang namanya self reward tadi. Tapi kalau saya berpikir bahwa personally gue memilih untuk mengambil peluang ketika peluang itu ada. Ya, jadi kalau memang ternyata ini momennya pasti ya menjelang pemilu, terus historical data support untuk kita bisa melakukan ya rencana kita, terus peluang itu juga muncul ketika ternyata kita punya network yang baik, kemudian kita punya expertise
Nah, ini peluang yang benar-benar bisa Hmm. terakomodir secara sempurna berarti ya. Momennya dapat, expertise-nya ada gitu ya. Hmm. Dananya pun atau sumber dayanya pun juga ternyata kita siap. Hmm. Maka itu udah combination yang sangat-sangat perfect lah Oke, gitu ya untuk ini kita bisa lakukan oke. penetrasinya di momen pemilu ini. Oke, ini artinya konteksnya bisa berlaku untuk kita pada saat memberikan self reward ataupun mungkin untuk memulai bisnis Betul. ataupun apa namanya? Mengambil peluang di masa pandemi dengan Iya, berinvestasi atau oke. menempatkan dana kita ke instrumen-instrumen tertentu. Oke, ada semacam rencana-rencana lah ya dari millennials gitu, ketika kemudian masuk ke tahun politik kebetulan aja masuk tahun politik 2024, tapi secara planning sendiri, gue pengennya tahun depan nih gue udah mulai nyicil mobil, nyicil Mhm. motor, nyicil rumah Mhm. gitu dengan dinamika yang ada misalnya gitu tingkat inflasi naik, kemudian nanti juga dari Bank Indonesia sendiri juga berpikiran untuk kemudian menaikkan tingkat suku bunga acuan, padahal itu juga akhirnya akan berdampak kepada jumlah cicilan dan lain sebagainya Iya, gitu. iya, Nah, untuk mereka yang sudah memiliki rencana untuk menyicil tadi hal-hal tadi, iya. pada saat masuk tahun politik gimana? Mendingan stop dulu atau jalan aja Oke. selama backupnya banyak gitu? Sorry. Kalau kita berbicara tahun politik kaitannya dengan existing installment yang udah berlaku, maka ya otomatis mau tidak mau kita harus Tetap siap jalan. untuk terus mencicil. Hmm. Dan kondisinya BI rate ini kan kecenderungan sedang naik ya. Hmm. Itu yang membuat potensi kita untuk adanya penambahan dari sisi pengeluaran untuk cicilan itu juga kita harus persiapkan. Karena di beberapa lingkungan saya gitu ya, di lingkungan gue itu mereka KPR udah mulai floating nih. Wah, kena Oke. ya bunga floating gitu Udah ya. mulai Terus deg-degan. mereka udah mulai mikir beli mobil berarti Iya, angsuran iya. dengan bunga yang terkini gitu ya. Iya, iya, iya. Mengikuti BI repo rate-nya si Kok lo tahu sih BI. cerita ini? Itu kan cerita Tahu gue. jadi kali ya. Karena tadi Mulai deg-degan nih, ada mulai deg-degan. titipan sponsor nih Untuk bahas ini untuk ya. bahas ini Oke, supaya oke, relate oke. sama kondisinya Iya, Bro Wiki. gimana tuh? Terus. Gitu. Jadi lu harus siap juga gitu bahwa Hmm. cicilan mobil relatively fix memang Ya. ya. Tapi kalau lu ambil rumah maka lu harus siap kondisi-kondisi tertentu Floating. di mana cicilan itu akan naik. Karena Oke. nggak ada yang menggaranti bahwa ketika lu ngambil KPR terutama di atas 10 tahun, cicilan itu akan fix gitu ya. Bahkan beberapa bank itu cuma matok di 2-3 tahun sekarang. Tadinya ada yang sampai 5-6 tahun. Tapi Gimana itu kalau udah yang tinggal berjenjang, bunga berjenjang? Itu jadi satu opsi juga nggak sih buat kita yang fix and cap maksudnya ya. Mungkin ya bunganya itu Iya, naik iya, di iya. tahun tertentu. Iya, iya, gitu iya, ya. iya, iya. Itu juga bisa jadi satu hal yang kita bisa consider untuk memilih bank mana yang mau diambil karena financial planning kita udah mulai diterapin nih gitu. Itu juga bisa jadi strategi juga untuk Bisa mereka yang juga. mau nyicil rumah. Boleh juga rumah, cuman nggak ada juga yang bisa memberikan garansi selama 10 tahun. Fix and cap-nya itu tetap. Jadi biasanya mereka fix and cap mungkin di 3 tahun pertama naik lagi, kemudian di 2 atau 3 tahun lagi gitu ya. Setelah itu floating. Floating itu it depends on BI rate-nya berapa Iya, kira-kira. iya. pada saat Asumsi itu. pasti ngasih maksimal ya bunga. Iya. Zamannya betul. maksimal. Jadi approximately 2 or 3 times from current installment. So Oke. be ready. Oke, ya ketika memang misalnya termasuk side hustler, penghasilannya nggak cuman gaji di kantor aja gitu, kalau lu memang punya rencana untuk bisa menyicil sesuatu yang baru tahun 2024 ya go ahead. Tapi kalau memang ternyata tidak mampu ya jangan, Betul. ya nggak sih? Betul ya. Itu semua Jadi kembali ke sebenarnya- kita bisa apa enggak gitu ya? Betul. Makanya sebenarnya apa yang di-guide selama ini oleh para financial planner termasuk gue adalah mencoba untuk mengarahkan supaya kita itu enggak kebablasan dalam melakukan sebuah keputusan yang kaitannya dengan kondisi saat ini dan kondisi masa depan. Oke. Karena kita tahu kondisi saat ini kadang-kadang beberapa instansi keuangan kan memberikan sedikit kelonggaran. Kepercayaan karena mungkin kita belum pernah berhutang, kita masih bagus-bagus aja kondisinya, hutangnya. Tapi kan gak ada yang pernah menggaranti kan di masa depan itu seperti apa. Dan mereka relatif itu lebih fokus di kondisi saat ini supaya profitable-nya itu atau profitability mereka tuh bisa terlihat secara cepat gitu ya. Cuman di masa mendatang seringkali mereka mikir oh nanti juga kan pasti akan ada kenaikan income gitu ya. Pasti mereka nanti juga akan ada potensi perbaikan secara ekonomi gitu kan. Sehingga kitalah yang harusnya sadar bahwa punya standar pribadi saya hanya mau mencicil 30% atau sepertiga dari income bulanan Dan saya. disiplin dan komit dengan itu. Yes, We itu are dulu aja. ya we are the actor of our own finance Iya, gitu ya. betul. Jadi jangan Oke. mudah terombang-ambing gitu ya, Iya, apalagi iya, yang iya, sifatnya konsumtif. Tolong dicatat ya, apalagi liburan banyak di tahun 2024. Please be aware, jangan Iya, menggunakan iya. hutang sebagai media untuk self reward. Hmm. Ya, apalagi hutangnya itu tidak dibarengi dengan
proyeksi income yang akan menutup hutang tersebut. Hmm. Jadi misalnya kita udah bayar nih cicilan mobil gitu ya bro, Ya, berapa ya. kira-kira biasanya per bulan? Hah? Cicilan mobil 5 jutaan misalnya. 5 juta Misalnya. misal gitu ya, Iya, ya iya, kan? Belum lagi kepikiran buat cicilan rumah, iya. anggaplah Iya, rumah iya, masih iya. ngontrak, belum nyicil banget deh gitu ya, Mhm, belum bisa mhm. dihitung secara installment. Berarti kan kita ngitung cicilan mobil 5 juta gitu ya dengan income anggaplah Hmm. di angka 10 sampai 15 juta gitu ya. Maka itu kan sebenarnya sudah sepertiga kan. Hmm. Dan itu udah harus stop nih secara installment yang Oke. proporsionalnya itu harus dimiliki oleh setiap orang. Hmm. Kalau dia mau punya self reward, maka you have to do another effort to have another source of income gitu ya, supaya kita pun juga punya backup. Ketika ternyata itu nggak dari cicilan, kita harus punya standar pribadi. Gue udah nggak bisa ngambil lagi, porsi udah nggak ada. Oke. Harus ngambil dari income lain, job lain, ya kan. Makanya harus banyak dan giat bekerja. Oke, ya betul sekali. Kecuali kalau memang udah siap untuk bersusah-susah payah di setiap bulannya gitu ya. Betul. Karena memang penghasilannya nggak bertambah, tapi secara cicilan nambah gitu ya. Itu balik lagi mau apa enggak gitu. Oke, Ya. bisa atau tidak financial planning ini dapat menjadi sebuah strategi untuk kita melindungi investasi atau tabungan kita selama masa tahun politik? Bisa atau tidaknya otomatis pasti bisa, karena apa yang dilakukan dalam sebuah perencanaan keuangan itu adalah kita melakukan yang namanya diversifikasi. Ya, diversifikasi berarti apa sih? Kita membagi nih ke beberapa portfolio produk keuangan. Gue nggak ngomong investasi doang, ya, karena kalau misalnya produk keuangan berarti general. In general we have our liquid asset. Sampai yang paling jauh itu adalah aset-aset yang sifatnya aset guna. Nah itu semua punya proporsinya bro. Jadi kalau misalnya kita pingin investasi, itu tidak disarankan sebelum kita punya yang disebut sebagai emergency fund, atau kalau kita bahas secara lebih spesifik ya, itu ada liquidity ratio namanya. Liquidity ratio itu sekitar 15-20% dari total aset kita. Jadi unless kalau misalnya contoh ya, kita punya nggak usah banyak-banyak, 100 juta aja. Ada dana nih, kita punya kekayaan kita 100 juta. Unless you have 10% atau 10 million berarti kan, out of 100 million in cash gitu ya, yang liquid ya, yang liquid, maka lu nggak bisa investasi dulu. Gitu lah. Itu contohnya, Oke. simpelnya kalau Iya. kita based on liquidity ratio tadi gitu itu ya. yang paling basic ya Itu sebenarnya ya. basic Oke. sebenarnya. Jadi kalau misalnya itu nggak ada, ya jangan mimpi lu mau investasi dulu. Ini dulu penuhin. Karena investasi itu kaitannya dengan sebuah strategi untuk kita mempercepat perkembangbiakan dari dana yang Uang kita kita, punya, gitu kan, heeh. sehingga ada faktor resiko yang melekat di situ. Yang ujung-ujungnya adalah ini harus dimitigasi. Kalau resiko tersebut ternyata menyerang, Ya. kita punya si 10 million tadi atau 10% tadi. Nah, itulah contohnya gitu ya. Supaya kita benar-benar bisa punya standar dulu nih sebelum kita mikirin wah tahun politik Betul. harus kemana segala macam. Betul. Sisihin dulu situ gitu Oke. ya. Jadi itu diamankan dulu supaya kita bisa benar-benar Nah, kalau itu udah aman? strategi. Kalau udah aman baru ini peluang sebenarnya. Tadi yang kita bahas off air ya, kita ngobrol-ngobrol masalah historical data, itu nggak bohong gitu ya, bahwa setiap ada kucuran dana dari pemerintah pasti sektor real juga kena gitu ya. Saham pun juga industri yang cukup punya dampak secara positif. Itu yang membuat sebenarnya investor-investor baru nih retail ya, itu sebenarnya peluang nih. Di momen-momen seperti sekarang ketika podcast ini naik, kalian tuh udah harus mikirin gue udah punya akun belum di sekuritas gitu ya, gue udah punya cara belum untuk memilih kira-kira gue investasi di emiten yang mana, gue tipikal fundamentalis atau gue tipikal trading for living misalnya gitu ya. Itu yang membuat nanti kalian akan tahu kira-kira kalian itu akan masuk ke strategi yang mana gitu ya. Kalau fundamentalis berarti ya ada tipikal yang value investor, ngelihatnya benar-benar secara fundamental perusahaannya bagus atau enggak gitu ya. Di sisi yang lain kalau misalnya kita trading for living ya kita harus belajar masalah technical dan lain sebagainya. Itu yang nanti akan benar-benar bisa mempengaruhi ya keputusan kita dalam. Tapi yang paling penting tadi si dana emergensinya harus diamanin dulu ya, 10% dari aset kita. Oke. Artinya memang sebetulnya kalau penting atau tidak mendiversifikasi portofolio investasi kita di tahun politik, nggak cuma tahun politik doang ya sebenarnya ya. Di tahun-tahun yang lain juga diversifikasi portofolio ini adalah gimana kita mendistribusikan resiko dari each of investment portfolio kita gitu ya. Kalau misalnya kita punya 5 jenis portofolio, setidaknya kita bisa menambal resiko di portofolio investasi A, tapi kemudian dapat peluang cuan di
Yang B. portofolio yang B, C dan lain sebagainya gitu ya. Oke, baik. Nah, hal-hal yang juga mungkin bisa dilakukan lagi masuk ke tahun-tahun politik lah ya, untuk kemudian membaca peluang lagi gitu. Ketika misalnya income-nya sudah mulai masuk gitu ya, cuannya udah mulai dapat nih, oke, gue ternyata bisa memanfaatkan tahun politik ini gitu. Nah, apakah itu kemudian menjadi sebuah pembenaran untuk kita lebih konsumtif lagi di tahun politik ini gitu kan? Karena memang secara penghasilan kita udah bisa manfaatin tahun politik ini untuk bisa ngedapetin cuan gitu. Ya, ya. Nah itu ya yang nanti disebut sebagai self reward gitu ya. Ketika ternyata kan ini sekarang udah banyak lembaga yang bisa memprediksi hasil ya dari sebuah pemilu itu secara lebih cepat. Baik itu untuk pilpres, pileg ya, ataupun pemilihan kepala daerah gitu ya. Sehingga sebenarnya kalau memang ternyata kita masuk ke sebuah investasi atau skema investasi yang berhubungan dengan tadi ya partai politik, berhubungan dengan kegiatan pemilu dan lain sebagainya, ketika ternyata itu berhasil ya, itu wajar kalau kita ternyata menuntut self reward untuk kita punya gitu ya, karena kita udah bekerja keras nih, kita udah menyisihkan, kita udah menunda kesenangan kita di masa pemilu ini untuk berinvestasi misalnya gitu ya. Maka itu sah-sah saja untuk dilakukan. Yang penting kita tahu self reward comes after our effort gitu ya. Itu sudah benar-benar ditunaikan secara tuntas gitu ya. Bukan self reward berdasarkan kita burn out, bukan self reward berdasarkan kita yang overwhelmed terhadap kerjaan gitu ya. Karena itu sangat-sangat bisa di breakdown ya kan. Burnout itu karena apa, overwhelmnya karena apa, itu sangat-sangat subjektif. Sehingga kita harus benar-benar punya prinsip gitu ya, bahwa self reward datangnya adalah setelah kita menghasilkan sesuatu dari kerja keras kita. Kalau lu memposisikan sebagai diri gue nih ya, dengan berbagai macam portofolio dengan berbagai macam proyeksi volatilitas ataupun pergerakannya di tahun politik gitu ya, lu akan mempos-poskan berapa persen untuk portofolio investasi apa, berapa persen untuk apa? Kalau gue jadi lu kan berarti ya, bukan gue ya. Gue membahas lu ya. Berarti pura-pura gue. Iya, pura-pura lu ya. Jadi laki single, mapan gitu. Jadi mau dibahas kan. Jadi dengan penghasilan misalnya double digit, amin. Maka apa yang dilakukan adalah lu pertama tetap harus punya yang disebut sebagai si emergency fund dulu gitu ya. Gue akan post saving gue itu sekarang karena belajar di kondisi pandemi kemarin ya, gue akan mengalokasikan walaupun single tapi seiring bergeraknya usia di atas 30 atau nanti di atas 40 itu kalau bisa jangan lagi 3 kali pengeluaran, tapi kita ngomong di 6 kali atau bahkan 12 kali gitu ya. Jadi kalau lu udah punya misal penghasilan 10 juta, gue udah punya emergency fund gue di angka 50 juta misalnya gitu ya, dan pengeluaran gue dari si 10 tadi kurang lebih di 5 juta misal. Maka 5 itu kan kalau 50 juta 10 kalinya gitu ya, maka itu sebenarnya sudah terpenuhi kan secara unsur. Kalau gue belum punya setidaknya, anggaplah pengeluaran gue 5 juta, gue nggak punya 30 juta aja 6 kalinya, gue nggak akan mikir buat investasi dulu. Itu yang pertama gitu ya. Ketika itu sudah dilakukan, apa yang harus dimiliki setelahnya adalah tadi, kalau lu pekerja atau kita sebagai wira swasta, kalau pekerja relatif udah punya coverage insurance gitu ya. Kalau wira swasta setidaknya kita nggak punya insurance swasta, kita punya BPJS deh gitu, kesehatan gitu ya. Itu sesuatu hal yang wajib untuk dikeluarkan. Jadi pos dari sisi saving tadi ya, terus kesehatan, dan yang terakhir baru kita ngomongin investasi. Jadi investasi di sini sifatnya ya gue akan pos-poskan. Misal kalau target gue penghasilannya di angka 10 juta, sekarang target pribadi gue tuh udah gak lagi 15-20% gitu ya, tapi gue naikkan di angka 30% misalnya. Sebisa mungkin gue hidup di 7 jutanya, sehingga 3 juta itu yang kita kelola nanti. Gue mau masuk kemana? Oh, sebagian masuk ke yang konservatif gitu kan. Gue mau mulai nabung emas, boleh nggak? Boleh. Terakhir gue bikin konten tentang pergerakan harga emas, terutama pas lagi sekarang nih ya kondisinya ada pergolakan geopolitik di Timur Tengah. Itu 5 tahun lu bisa dapet cuan hampir 70% gitu ya. Itu start dari 2018 sampai Oktober 2023 kemarin. Data yang gue ambil itu berdasarkan harga beli versus harga jual. Jadi nggak harga jual doang gitu ya. Kalau harga jual doang kan nggak fair. Tapi harga beli 2018 sampai 2023 akhir ini kurang lebih lu hampir 70%. Nah berarti kan sebenarnya ada peluang gitu ya. Lu buat investasi, apalagi sekarang masuk ke tahun-tahun yang sifatnya ini politik
terus ada pergelakan secara geopolitik juga masih ada di Timur Tengah, itu salah satu peluang untuk lu bisa masuk ke emas ya, tapi di range ya targetnya 3 sampai 5 tahun lah. Gitu ya. Itu bisa menyaingi bahkan investasi di agresif. Selebihnya di mana? Misalnya gue mulai masuk nih ke investasi yang paper asset gitu ya. Jadi masuk ke entah itu saham kah gitu ya, entah itu lo mau masuk produk turunan lewat reksadana gitu ya, itu bisa dilakukan juga. Walaupun secara pribadi gue sekarang gue udah nggak terlalu tertarik ke reksadana gitu ya, gue mendingan langsung masuk ke saham karena gue bisa lebih nakar industri, spesifiknya lagi emiten mana yang mau gue sasar dan kaitan nanti lebih punya spesifik aja peluang gitu bro. Oke. Ceritanya. Mana yang akan lebih mendapatkan peluang cuan lah yang menurut lo, fundamentalis atau trading for living tadi di tahun politik? Tentunya mempertimbangkan dinamika politik kita, geopolitik dan lain sebagainya yang ada terjadi di luar sana. Ya, gue nggak bilang gue memilih untuk nggak menunjuk salah satu yang terbaik gitu ya. Cuman intinya adalah kembalikan dulu kepada profil kita. Oke. Gitu ya, kira-kira seperti apa. Kalau nyamannya gimana gitu ya. Kalau ternyata kita tipikal yang gue tuh nggak punya waktu secara profil nih ya, pekerja kantoran, monitor daily juga mungkin bisa cuma seminggu sekali atau mungkin jam-jam break aja gitu kan, ketika bahkan bursa juga lagi break juga pada saat jam-jam 12 sampai 1 gitu kan. Lu mau ngapain lagi gitu. Terus ya udah, lu typically mau nggak mau ya lu fundamental saja gitu loh. Sekedar masuk ke sektor yang mungkin lu yakinin itu ternyata prospektif, ya is okay. Yang penting riset. Yang penting risetnya ada. Perkaya diri lo dengan berbagai macam background soal emiten yang lo masuki gitu ya. Nah kalau ternyata lu tipikal yang gue punya free time yang lebih lowong, lebih banyak, ya nggak ada salahnya lu mencoba mempelajari gitu ya bagaimana trading ini bekerja. Sekarang udah gampang banget tuh datang ke Bursa Efek aja tuh, dia udah ada sekolah pasar modal gitu ya, cuma 100.000 lu udah dapat account, udah punya saldo 100.000-nya gitu di convert, udah mulai bisa belajar men gitu. Lu datang ke beberapa sekuritas eventnya banyak yang udah kasih kemudahan gitu kan. Teknologi itu udah sangat-sangat bisa membantu kita gitu ya. Jadi teknologi itu cover both sides nih. Yang pertama itu positif untuk investasi, yang kedua negatifnya buat lu utang lebih mudah juga gitu kan. Pilih mana nih? Kita fokusnya yang bisa mendapatkan manfaat buat kita aja gitu ya. Karena banyak challenge ke depan yang kita harus akali dengan strategi keuangan dan juga investasi kita ya. Setuju, gitu. Oke, sebetulnya masih banyak yang ingin gue tanyakan dan obrolin dan curhatin ke lo. Entah kenapa kalau ketemu sama dia ini pengennya curhat mulu gitu, apalagi kalau masalah keuangan gitu ya. Tapi next time kita ngobrol lagi ya. Boleh. Supaya banyak yang kemudian bisa diambil dari obrolan gue dan juga Mas Karisma di episode Fincast berikutnya. Nanti kalau ada topik-topik seru nanti kita akan bahas ya. Thank you Mas Karisma, sukses. Sehat-sehat. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Pasti dong. Oke, siap. Dan untuk sobat investor jangan lupa untuk terus menyaksikan Fincast, your home of finance and investment. Saya Wiki Adrian. Dah.